Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi atau sharing mengenai teori pembuatan seruling atau suling. Dalam hal ini khusus untuk suling Bali kecil seperti ini. Ini kita ada contoh suling kecil. Ini saya buat sekitar beberapa bulan, 6 bulan yang lalu. Nah, langsung aja ke pokok bahasan kita mengenai suling tersebut. Sebelum teori bagaimana sih sebenarnya sikut-sikut suling Bali itu, adapun hal-hal yang sangat menentukan dalam hal pembuatan suling Bali yang nantinya akan mempengaruhi hasil suara dari suling tersebut, yaitu yang paling utama adalah bahan suling itu. Ini bahannya. Biasanya di Bali dalam pembuatan suling Bali itu terbuat atau bahannya itu memakai sejenis bambu yang disebut bambu buluh, yang di Bali lebih dikenal dengan tiing buluh. Nah, bambu buluh itu harus yang betul-betul tua, itu nggak boleh yang masih muda, nggak, itu akan mempengaruhi suaranya nanti. Ada suaranya yang kalau pakai bambu muda itu kurang bagus. Yang dipilih adalah bambu yang betul-betul sudah tua, dan tempat tumbuhnya bambu buluh tersebut biasanya itu di areal daerah-daerah kering. Kalau kita di sini di daerah Karangasem itu, saya itu mencari bahan atau bambu itu dekat-dekat lahar gunung berapi atau gunung agung. Kalau mungkin di daerah lain itu tuh mungkin di bukit-bukit di pegunungan. Yang penting itu kadar air dari tanah itu minim, atau di daerah-daerah yang lebih ke daerah-daerah tandus seperti itu akan mempengaruhi kualitas suara nanti setelah suling itu selesai atau selesai dibikin. Nah, adapun teori dari pembuatan suling atau seruling Bali itu sebenarnya nggak rumit yang seperti kita bayangkan. Itu butuh kebiasaan. Selain bahan, yang menentukan kualitas suling itu adalah pembuatan sewer atau sewer seperti ini. Ini sewernya, ini harus betul-betul pas, nggak boleh terlalu mengkerek atau kalat istilah palingnya, atau jangan terlalu longgar, karena nanti kalau terlalu longgar itu akan boros udara. Dalam pembuatan suling Bali itu, pertama yang perlu atau yang harus dibikin adalah ini. Pertama ini di tempat sewer itu. Setelah itu kita bikin sewer. Setelah bikin sewer itu, menurut teknik saya sih, sebenarnya mungkin yang lain punya teori beda-beda, kita bikin lubang manis atau lubang kemanisan seperti ini. Ini namanya lubang manis. Lubang manis ini dalam pembuatan harus hati-hati sekali.
terus pelan sekali, supaya hasil suara yang dihasilkan itu betul-betul sesuai dengan keinginan yang meniup seruling itu, tidak boros angin dan juga tidak terlalu seret angin. Yang kedua adalah baru penentuan nada. Nada seruling Bali itu terdiri dari 6 lubang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nada lubang keseluruhan seruling Bali. Nah, setelah ketemu suara melalui lubang manis ini, setelah suaranya dianggap sudah bagus, baru ditentukan nada seluruh seruling ini. Kalau dalam tetekap, istilah tetekap neng itu mungkin sudah ada gurunya, apa yang dipakai, rindik, apa pegongan atau yang lain-lain. Dalam tetekap neng, nah suara yang pertama ditentukan adalah nada neng itu sendiri. Nada neng maksudnya panjang suling ini setelah ditiup sebelum ada lubang ini itu bersuara neng. Nah, seperti itu. Terus kalau sudah ketemu nadanya disesuaikan dengan dipatok guru apa yang dipakai, ya seperti rindik atau apa gong, gangse dan lain-lainnya. Kan sudah ketemu nada endeng ini, nah baru dicari nada kedua. Kalau saya sih nyari yang di sini, nada yang di pertama, lubang yang dibikin adalah lubang nomor 2 dari sini. Lubang nomor 2 ini yang di sini. Cara menentukan lubang yang nomor 2 ini adalah dengan menyikut atau mengukur keseluruhan panjang suling ini dibagi 2. Nah, hasilnya itu baru diukur di sini. Dia akan menghasilkan lubang yang nomor 2 ini. Jadi kesimpulannya lubang yang nomor 2 ini adalah setengahnya keseluruhan panjang suling ini yang menghasilkan, kalau dalam tetekap neng itu menghasilkan suara ning. Nah, setelah lubang ini terbuat, baru kita tentukan lubang-lubang yang lain, ke atas 1, ke bawah lagi 4. Nah, jarak lubang ini itu ditentukan dari besar kecilnya bambu ini, bambu bahan dasar suling itu. Nah, jaraknya ini adalah diukur dari besarnya diameter, panjangnya diameter seruling ini, baru diukurkan, dipakai jarak untuk jarak ke semua lubang seruling ini. Nah, itu secara teorinya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bikin suling secara praktek. Mumpung bahan kita belum juga ada. Nanti kalau sudah siap bahan, kita coba praktekkan bagaimana sih pembuatan suling Bali itu. Nah, kalau siwer itu biasanya macam-macam bahannya. Secara umum dibikin dari bambu tali. Ada juga memakai rotan. Ada juga memakai
kulit penyu dan sebagainya, itu tergantung si pembuat suling itu. Dan kalau semua satu lagi yang penting dalam pembuatan lubang nada ini, jangan sekalian kita membuat lubang yang besar. Nah, harus pelan, dicari dulu nada yang pas dari lubang terkecil. Semakin besar lubang nada ini, nada yang dihasilkan nanti adalah semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Apa lagi? Mungkin itu aja. Untuk variasi itu disesuaikan dengan keinginan kita, keindahan menurut kita. Ini ada, kalau saya pakai stiker, itu beli di tempat-tempat stiker, nggak sulit mencarinya. Warna sesuai selera kita, ada kuning, biru dan sebagainya. Nah, kalau dulu sih sebelum ada stiker gini dipakai corak yang klasik, dipakai dengan api dibikin. Kalau saya sekarang sudah ada alat dari listrik itu. Kalau dulu itu masih pakai iup, ditiup, istilahnya ditatah dengan iup yang dibakar. Jadi baranya itu dipakai untuk melukis, tapi itu lumayan lama. Nah, mungkin untuk teorinya kurang lebihnya seperti itu. Bagi pecinta suling Bali, silakan kalau ada kritik dan saran masukkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga supaya channel saya ini semakin berkembang, bisa berkreasi untuk menyumbang kelestarian seni budaya adat Bali. Dalam hal ini khususnya untuk seni suling Bali, itu adalah suatu warisan leluhur yang mestinya kita jaga dan lestarikan. Bagi sesepuh-sesepuh atau penekun-penekun, senior-senior suling Bali, mohon maaf kiranya ada keterangan saya yang kurang berkenan atau kurang pas, dan kami juga mohon bimbingannya. Silakan kritik dan sarannya. Nah, untuk secara teori mungkin itu aja dulu. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi dengan praktek seruling Bali secara prakteknya, bagaimana pembuatannya, cara bikin kemanisannya, lubang manisnya, bikin suar, lubang nada, dan sampai proses penghiasan suling itu. Nah, untuk saat ini teori kita segitu aja dulu. Nah, sekarang mari kita coba. Saya akan mencoba menyajikan sebuah alunan sulit. Kiranya nanti bisa menghibur, ataupun kurang, nanti saya mohon maaf. Semoga dari teman-teman atau senior-senior memberikan saran untuk ke arah yang positif dalam hal berkarya, khususnya dalam hal ini adalah seruling Bali. Ayo kita coba sekarang salah satu nyanyian suling Bali. Dalam hal ini kita pakai coba ke yang bersifat untuk nada C.
selendro kita pikir suling sedih. Dalam hal suling sesedihan itu biasanya tidak ada pakem yang matok, artinya harus seperti ini enggak, itu sesuai dengan alunan suara hati. Itu condong ke nada selendro, biasanya seperti ginada dan sebagainya, dan angklungan, pokoknya seperti itu. Coba kita sekarang coba meniupnya. Terima kasih. Om Santi Santi.